Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Kami selalu berdoa bagi keluarga Anda dan Anda semuanya, supaya dalam perlindungan Allah dan menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Dan saya percaya semua kabar Anda baik, dan Anda selalu menanti-nantikan program ini, pembicaraan yang ringan, tetapi tentu pasti sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ya, yang mungkin kita butuhkan, ya, perlukan, ya. Kalau ya memang kita nggak minta, tapi satu kali mungkin kita bisa bagikan ini kepada teman kita, kepada keluarga kita, begitu ya, yaitu membahas tentang COVID-19 pada anak. Dan bersama dengan saya hari ini, saat ini, ada pendeta muda Dr. Gary Adianto, spesialis anak. Beliau ini adalah Gembala GPI Rock Sanur, kemudian juga dokter di Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Siloam Bali. Jadi narasumber kita kali ini jauh dari Bali, tapi untung Dok ya, ada Zoom ini yang bisa memfasilitasi kita bisa bertemu. Selamat datang Dr. Gary. Terima kasih buat undangannya, Pastor Roy. Ya, terima kasih juga kesempatannya. Sudah memenuhi undangan kami sehingga kita bisa berbincang-bincang tentang COVID-19 pada anak ini. Saya langsung saja, Dokter. Apakah COVID-19 pada anak itu pada prinsipnya sama dengan COVID-19 yang terjadi pada orang-orang dewasa, Dok? Ya, kalau kita bicara tentang COVID, maka karena saya dididik dan diajar oleh gembala kita, Bapak kita, Pastor Timotius Arifin, maka kita nggak bicara mengenai penyakit. Garis besarnya kita garis bawahi dulu, yaitu COVID itu adalah Christ overcome virus and diseases. Nah itu dulu. Ya kita harus garis besari, garis highlight yang ini. Karena kalau kita bicara tentang COVID, kita bicara tentang penyakit, akan banyak ketakutan. Tapi kalau kita bicara mengenai Christ overcome viruses and disease, maka segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Nah itu dulu. Nah bagaimana tentang penyakit ini? Penyakit ini sama, ya. Penyakit ini sama dengan penyakit yang mengena pada orang dewasa, di mana disebabkan oleh karena coronavirus tipe 2. Ya, jadi coronavirus tipe 2 dan SARS dikatakan sebagai SARS-CoV, yaitu suatu acute respiratory syndrome, suatu keadaan yang severe acute respiratory syndrome yang disebabkan oleh coronavirus tipe 2 yang dulu dikatakan sebagai novel coronavirus yang nggak jelas yang mana itu. Nah, gejala-gejalanya ya sama pada orang dewasa dengan anak-anak. Kalau dulu pada waktu pertama kali yang kita belajar di tahun-tahun akhir 2019 sampai di pertengahan 2020, maka anak-anak itu tidak mungkin atau dalam tanda kutip sedikit terkenanya penyakit ini. Kenapa? Oleh karena ada satu reseptor di dalam tubuh, yaitu angiotensin converting enzyme tipe 2 yang banyak pada orang dewasa dan dia terbanyak di daerah paru-paru. Sehingga pada anak-anak yang sedikit jumlahnya dianggap bahwa tidak mungkin untuk dia terinfeksi SARS-CoV-2 ini. Tapi dalam perjalanannya ternyata di akhir-akhir ini dengan banyaknya varian-varian virus yang berkembang, ya, bertambah, terjadi terjadi apalagi namanya mutasi, ya betul. Maka anak-anak sekarang malah banyak terkena. Begitu, Pastor Roy.
Jadi sebetulnya secara prinsip tidak dok ya, tidak beda dok ya, sama dok ya. Ya, ya, sama. Dok, saya sebelumnya ingin tahu dulu, kalau kita bicara soal anak, itu biasanya range usianya mulai berapa dok ya? Ya, Mulai umur 0 sampai bayi ya, sampai sampai berapa dok biasanya dok? ya. Jadi yang dikatakan sebagai mudiga janin itu kita sudah masukkan sebagai bagian. Jadi dokter-dokter kandungan sekarang mereka di dalam satu seminar, satu perkumpulan dokter kandungan maupun juga dokter anak itu mereka sudah mulai membicarakan begitu ada dokter kandungan menemukan ultrasound yang 4 dimensi, ada kelainan maka dokter anaknya ikut diajak terlibat untuk memberikan dan mengetahui bagaimana nanti kalau anak tersebut, bayi tersebut lahir. Tetapi dari PPI DAI itu dimulai dari saat kelahiran, begitu brojol sampai usia 18 tahun. 18 Ya, tahun. ya itu dari konsep Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi kalau kita sebutkan maka dari mulai mudiga, dari mulai janin itu dokter kandungan akan mulai mengajak kita dokter anak khususnya kalau sampai di dalam pemeriksaan ultrasound tersebut, di dalam 4 dimensi ultrasound, diketemukan kelainan. Iya, ya baik. Berarti dengan demikian bahwa siapa saja bisa terkena virus ini dok ya, termasuk anak-anak berarti ya? Iya, iya. Sekarang dengan kondisi Ada yang banyaknya varian-varian ini ya, anak-anak malah yang banyak ini kasusnya. Nah Pernah, dok, ya. sorry, saya potong. Pernah dengar tentang statement dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan. Beliau menyebutkan bahwa kasus terjadinya infeksi virus di Indonesia khusus untuk anak itu adalah yang tertinggi di dunia. Dunia ya. Jadi ya di dunia ya, karena ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Nah, anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi inilah yang menjadi sasaran sehingga terkena, dan juga karena protokol kesehatan di dalam keluarga mereka kurang baik sehingga mudah sekali untuk terpapar. Dan angka kematiannya juga tertinggi di dunia 0,18%. Dan ini menakutkan, ini memprihatinkan kita sebagai dokter anak. Iya. Begitu, Pastor Roy. Dok, kalau begitu apakah anak-anak kita ini bisa tertular itu biasanya kebanyakan dari klaster keluarga Pak Dok ya? Iya, iya, iya. Biasanya Kalau begitu. sekarang, betul. Kalau sekarang klaster keluarga, klaster rumah tangga, klaster lingkungan apa namanya, RT RW kita ya. Kalau dulu kan klaster kerja ya. Iya. Kantor seperti itu, tempat ibadah ya, tempat ibadah, kemudian mass transport, entahkah dengan bis, entahkah dengan kereta api, dengan pesawat terbang seperti itu. Nah, sekarang sudah itu semua sudah ditekan, tapi yang terjadi adalah keluarga. Ya. Ya, ya. Nah, Dokter Geri, bila anak kita terpapar itu biasanya gejalanya seperti apa dok ya, kurang Ya. lebihnya? Sama gejalanya sama seperti gejala yang Dialami kita orang bisa dewasa. lihat pada orang dewasa. Yang pertama-tama atau malah tanpa gejala. Tapi kebanyakan ada beberapa pasien saya dari usia 8 bulan saya sudah dapatkan, dan kemudian usia 11 bulan saya pernah dapatkan, usia 2 tahun saya pernah dapatkan, usia 4 tahun, usia 11 tahun. Nah, gejalanya demam. Yang terbanyak adalah demam. Demam, kalau anak-anak yang besar mereka bisa bilang sakit kepala. Anak-anak yang besar mereka bisa bilang sakit perut. Kalau pada anak-anak yang kecil mereka nggak bisa bilang, mereka kadang-kadang muntah karena nangis ya. Karena nangis sehingga mereka muntah. Kasus batuk ada, tetapi tidak seperti pada orang dewasa. Nah, ini kembali lagi kepada yang tadi teori yang awal itu, ya itu angiotensin converting enzyme pada anak-anak itu sedikit sehingga inflamasi di daerah paru-paru itu kurang. Tetapi saya dapatkan satu kasus di mana mereka sedang berlibur di Bali dan kemudian mereka terkena lockdown.
jadi Ya. belum pulang. Mereka tinggal di satu villa dan mereka anak ini main umur 2 tahun 10 bulan. Anak ini main seperti biasa, tidak ada demam, tiba-tiba kejang. Kejang dan kemudian dibawakan ke rumah sakit terdekat pada waktu itu dan kita semua punya protokol. Begitu masuk rumah sakit dengan ada keluhan batuk pilek, panas, entahkah diare, entahkah muntah-muntah, entahkah sakit perut, maka kita harus memeriksakan swab antigen. Langsung diperiksa swab antigennya. Anak umur 2 tahun, tidak ada demam, tidak ada panas, tiba-tiba kejang, di dalam keluarga tidak ada riwayat epilepsi. Swab antigen positif, satu keluarga kaget. Satu keluarga diperiksa langsung oleh rumah sakit tersebut, ibunya swab antigen positif, langsung ditindaklanjuti dengan PCR. Berapa angka PCR-nya? 18,8 city value-nya. Artinya load-nya banyak. Dari mana? Dia tinggal di villa. Ya bisa saja orang-orang yang berlalu lalang, yang kalau dulu kita tahu bahwa coronavirus ini dari droplet air ludah kita, nah sekarang dia sudah airborne. Percikan-percikan air ludah kita udah nyebar kemana-mana, udah terbang kemana-mana. Nah kalau anak kita tidak pakai masker, wah ini yang berbahaya. Ya, jadi kira-kira gejalanya seperti itu, Pastor Roy. Jadi bukan kita mau meng-COVID-kan loh ya, bukan loh ya. Dijauhkan oleh Tuhan bahwa kita punya rencana-rencana yang seperti itu, tidak. Tapi memang antigen ini kan sensitif dan spesifik. Nggak ada virus lain yang bisa dikenain kecuali virus SARS-CoV-2 ini aja yang memang dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau tidak ada di dalam badan anak tersebut, maka tidak mungkin akan muncul. Nah, kakaknya dan ayahnya negatif. Tetapi dalam perkembangannya baru 2 hari yang lalu mereka bilang PCR anak ini sudah meningkat jadi 30, PCR ibu sudah menjadi 28, ibunya lebih rendah. Berarti ibunya yang membawa lebih banyak. Sekarang ayahnya PCR-nya 11, city value-nya. Malah lebih rendah, Dok ya. Iya, nah berarti terjadi penularan di dalam rumah walaupun mereka sudah isolasi mandiri. Ya, mungkin saja anak-anak lah ya, dia buka masker, dia rewel, dia nangis, dia muntah, yang seperti itu bisa terjadi. Gitu, Pastor Roy. Ya, nah Dok, bila anak kita terpapar COVID-19 ini, kira-kira apa yang mesti kita lakukan, Dok, untuk pertolongan pertamanya? Dan kemudian untuk selanjutnya seperti apa kira-kira? Itu pertanyaan yang bagus sekali nih. Sekarang ini pada panik ya banyak orang ya. Pada panik banyak orang dan kemudian mereka simpan obat lagi. Obatnya nggak tepat lagi. Bahaya. Tuh, terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus, Pastor Roy, yang perlu buat kita waspadai dan kita kenali. Jadi kalau seorang anak terkena COVID, jadi swab antigen positif, harus segera ditindaklanjuti dengan PCR untuk kita melihat city value-nya. Semakin rendah city value, jadi di bawah angka 20, maka penularannya semakin tinggi. Artinya virus di dalam diri anak tersebut, di dalam diri kita itu lagi banyak-banyaknya. Ya tergantung juga peralatan. Nah, kemudian ada tidak gejala? Nah, tadi gejala sudah saya sebutkan. Adalah gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala, rewel, mual, muntah, kejang, mencret, diare yang seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka dia disebut sebagai anak yang bergejala COVID. Dulu kita katakan sebagai penderita PDP. Nah, kalau yang tidak bergejala, apa yang kita lakukan? Semua isolasi mandiri. Yang bergejala, tidak bergejala, yang tidak bergejala dan bergejala ringan, dia isolasi mandiri. Nah, dengan isolasi mandiri berarti kamar tersendiri, pakaian-pakaian, perabotan-perabotan makanan, semua tersendiri. Begitu ganti pakaian, begitu selesai makan, harus segera direndam dengan air sabun, ya. Kemudian harus memakai masker.
Kalau kontak harus sebelum kontak harus cuci tangan dan setelah selesai kontak juga harus cuci tangan. Yang isolasi mandiri ini boleh keluar rumah, boleh. Jadi misalnya anak kita ya rewel nih ya, ditemenin mamanya, mungkin mamanya sehat. Jangan sampai kayak ada berita di media sosial bagaimana orang-orang sekarang sudah tidak berperasaan, anaknya sakit, anaknya ditinggal di rumah sendirian, orang tuanya menyingkir. Kemudian ada ya di media sosial kan yang kita dengar itu ya belum dapat tak bagiin. Ada lagi neneknya sakit ditaruh dikurung katanya dikurung gitu ya di dalam rumah dan kemudian makanan di drop begitu saja seperti hewan dibilang begitu ya. Ini karena sudah nggak ada lagi empati, nggak ada lagi perhatian buat keluarga yang seperti itu. Nah, kita bisa temenin tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Mamanya harus pakai masker, pakai face shield, mungkin pakai sarung tangan, rajin cuci tangan. Keluar rumah boleh pakai masker. Sekarang harus masker double ya, masker ganda. Dan kemudian face shield ya. Dan kemudian jarak tetap harus ada jarak paling tidak minimalnya 1 meter, tapi dengan varian Delta yang sekarang lagi ganas-ganasnya, paling tidak kita harus punya jarak 2 meter dan rumah itu harus terbuka ya, jadi udara itu akan gampang mondar-mandir. Kemudian jangan lupa kita harus desinfeksi peralatan-peralatan yang kita pegang. Nah, ini untuk isoman orang yang tidak bergejala ataupun yang bergejala ringan. Tapi begitu dia bergejala sedang, panas tidak mau turun-turun, mungkin ada batuk, mungkin ada muntah, maka dia harus lapor ke rumah sakit rujukan dan diharapkan kalau saturasinya masih bagus dan memang kalau nggak ada kamar ya masih bisa ditinggal di rumah. Tapi kalau saturasinya sudah di bawah 95%, apalagi di bawah 92%, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai dia mengalami proses penyempitan saluran nafas, tidak bisa masuk udara dengan baik dan akibatnya dia mengalami hipoksia. Nah, hati-hati juga dengan happy hipoksia. Happy hipoksia ini banyak terjadi kan ya. Kita pernah dengar kasus-kasus tertentu orang baik-baik seger-seger, ternyata dia COVID, dia tidak bergejala baik, tahu-tahu dia masuk di dalam kondisi yang sesak dan sesaknya sangat parah dan kemudian timbul gambaran pneumonia yang menyeluruh di paru-parunya. Nah, buat anak-anak saya belum dapat apalagi literatur atau makalah tentang happy hipoksia. Ini banyak pada orang dewasa dan pada orang dewasa dikatakan apabila PCR positif dan sudah mulai ada gejala batuk diharapkan untuk segera melakukan ronsen paru-paru. Kita mau lihat ada ground patsi di dalam paru-paru atau putih-putih enggak, itu bulatan-bulatan putih di paru-paru kita. Jadi yang pertama itu orang tanpa gejala atau gejala ringan, isolasi mandiri di rumah. Kemudian orang dengan gejala sedang, sampai berat pastinya rumah sakit ya kalau sudah begitu seperti itu. Nah, untuk yang gejala untuk yang isolasi mandiri ini bagus sekali pertanyaannya. Saya harus sampaikan tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan yang sekarang lagi dibombardir media massa kita, di media sosial kita. Harus beli ini, beli itu. Tanpa gejala. Ingat bahwa antibiotika adalah anti berarti melawan, biotika adalah kehidupan. Jadi antibiotika berguna untuk menghambat, melawan kehidupan. Nah, sementara tidak ada kuman yang baik di dalam tidak ada kuman yang jahat di dalam tubuh kita. Nah, kita perlu tahu Pastor Roy, dari ujung telinga, ujung hidung, ujung telinga, ujung hidung kita masuk ke dalam ke paru-paru sampai ke saluran cerna, bahkan di kulit kita ini itu ada bakterinya. Nah, bakteri komensal ini yang membantu kita untuk kita tetap survive terhadap bakteri-bakteri patogen. Dia yang melawan. Nah, kita kasih antibiotika. Dosisnya gede lagi. Apa yang terjadi? Bakteri yang baik di dalam diri kita itu akan mati. Kita kehabisan bakteri. Gampang sekali terjadi sekunder infeksi. Kecuali kami dari Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia,
Nggak apa-apa ya, saya ngomongnya nyerocos panjang ya. Iya, Sekalian iki, sekalian wong iki ya untuk mengedukasi ya. Kita dokter anak Indonesia sangat berhati-hati untuk memberikan antibiotika. Ya, guru-guru kami menyebutkan apabila demam lebih dari 38,5 derajat Celcius selama 48 jam tidak turun-turun, sudah dikasih obat penurun panas A, dosisnya sudah dinaikkan, ditambah obat panas B, tidak juga ada perbaikan, maka boleh seorang dokter untuk memberikan antibiotika tanpa dokter loh ya, bukan yang lain loh ya, bukan yang lain pokoknya. Apalagi orang tua yang terus tiba-tiba googling, oh ini antibiotikanya ini, oh ini malah nggak karuan-karuan, nanti datang ke dokter sudah dalam kondisi yang tidak bagus, antibiotika yang biasanya bagus bisa yang murah meriah gitu ya, tiba-tiba sudah nggak mempan pakai antibiotika yang levelnya sudah level tinggi yang harganya puluhan juta. Nah itu kan sudah sangat merugikan ya. Terus apalagi yang kita harus waspadai, banyak minum. Ini penting sekali. Ya, banyak minum. Nah, tadi saya sambung lagi atau periksa darah. Periksa darah tentunya dokter juga yang menganjurkan apa yang harus diperiksa. Lihat sel darah putihnya, lihat prokalsitoninnya, lihat HSCRP-nya, ya high sensitivity C-reactive proteinnya. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, saya sebagai dokter kita sudah punya panduan seperti itu ya, kita nggak akan keluar dari panduan atau guideline yang sudah diajarkan kepada kita ya. Nah, kemudian apalagi vitamin boleh. Vitamin C murah meriah. Vitamin C yang ada di apotek yang botol-botol kecil putih itu loh. Yang suka kita telan kayak permen itu kan 100 mg, 200 mg setiap hari. Vitamin D boleh, itu disarankan 400 unit karena memang 50% pada orang Indonesia itu kebanyakan kekurangan atau hipovitaminosis D, kekurangan vitamin D. Seperti itu. Nah, kemudian boleh ditambahkan dengan zinc. Zinc kalau dibaca di dalam literaturnya itu berguna untuk orang-orang yang diare. Nah, zinc itu adalah obat atau vitamin atau mineral yang berguna untuk replikasi reproduksi daripada sel-sel kita. Nah, kita tahu di dalam virus ini banyak sel-sel kita yang mati. Nah, dengan kita minum zinc ini, maka tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan kembali bereproduksi. Nah itu kira-kira Pastor Roy. Iya, jadi dok, kriteria untuk apakah isoman atau harus dirawat inap di rumah sakit itu dilihat dari gejalanya dok ya. Ya, kalau dia betul. tanpa gejala dan gejalanya ringan, cukup isoman di rumah saja. Ya. Dan tentunya selama isoman ini juga harus dipantau oleh dokter dok ya. Jadi nggak diobati sendiri begitu ya? Ya, jadi Presiden Jokowi kan sudah melonsing bahwa sekarang beliau mengatakan bahwa ada 3 paket obat untuk orang yang isoman. Iya. Dan itu didapat kalau kita lapor ke puskesmas. Oh iya. Jadi begitu kita punya gejala, kita ini kan lagi banyak ya swab antigen yang kita bisa beli seperti itu, tapi juga hati-hati. Cara memasukkannya juga kalau salah juga kita nggak akan dapat hasil yang positif ya. Nah kemudian ada yang pakai lendir, air ludah, ya boleh-boleh saja dalam tanda kutip bahwa interpretasi negatif belum tentu negatif kalau gejala dia ada. Tapi interpretasi dia positif lebih cenderung memang dia positif. Jadi ini yang kita harus waspadai ya, 80% lah itu sensitivitasnya. Hampir semuanya di atas 80%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke puskesmas terdekat. Lapor ke puskesmas. Ya. Maka hasil antigen kita, kalau puskesmasnya punya tracingnya akan dilakukan, dilacak istilahnya. Yeah. Siapa yang menulari kita? Dicari di atasnya kita. Terus dengan siapa kita kontak? Sekeliling kita. Terus di bawah kita siapa saja yang kita berhubungan. Nah, itulah tracing atau pelacakan yang akan dilakukan oleh pihak puskesmas.
Kalau puskesmas punya alatnya atau dia punya ya reagen atau ininya, mereka akan lakukan pemeriksaan PCR. Iya. Hasilnya 2 kali 24 jam biasanya. Tapi di Bali sini cukup cepat, 1 kali 24 jam sudah ada hasil, betul. Ya. Iya. Iya. Dok, kalau tadi mengenai anak yang terpapar, sekarang sebaliknya dok, ini bagaimana mencegah anak kita supaya tidak terpapar COVID-19 dok? Nah, ini Keren, keren. yang penting. Ini jadi 3 tugas pokok daripada dokter, 3 tugas pokok daripada dokter, yaitu preventif, pencegahan. Nah, ini Ya, yang ditanyakan. Kemudian promotion, mempromosikan, mensosialisasikan hal-hal yang bersifat edukatif seperti yang kita kerjakan. ya, Baru yang ketiga adalah pengobatan. ya, Nah, pengobatan itu ya dokternya sendiri ya. Nah, 2 hal inilah yang sedang kita kerjakan. Keren Pak Roy. Thank you. Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan pada anak-anak kita? Yang satu hal yang Tuhan ajarkan seperti kita dengan Nuh. Apa itu? Diam di bahtera. oh, Diam di dalam rumah yang saja. dalam rumah ya, iya, Wis, gak usah mikir mall, gak usah mikir pasar. Apalagi mau pikir jalan-jalan, jangan, di rumah saja. Itu penting sekali. Dan kemudian dengan 5M tentunya ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, dan kalau sekarang sudah nggak bisa, kita harus 2 meter. Ya, 2 meter itu. Kemudian menghindari kerumunan. Sudah tahu di tempat itu rame, yo tapi itu baksonya enak itu. Terus kita datangi ke sana, ya wis, siap-siap ketularan. Loh, tapi aku udah pakai masker. Tetap kita punya celah, entahkah tangan kita, entahkah dahi kita yang kena percikan-percikan airborne itu bisa saja. Karena virus ini kecil dan kita tidak pernah tahu dia ada di mana. Ya. Dan kemudian yang tadi menghindari kerumunan sudah, dan kemudian yang satu lagi lah kok jadi lupa saya, M yang kelima itu ya apa ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, jangan makan di luar dok ya, gimana? jangan makan di luar dok ya. Jangan makan di luar ya, mengurangi mobilitas. Nah, itu yang di rumah saja. Ya, itu 5M, itu kan dari pemerintah. Ya, Ya, kalau kami dari Persatuan Dokter Gereja Bethel Indonesia menjadikannya 7M. Yang satu lagi adalah menerima vaksinasi. Yang ketujuh adalah meningkatkan iman kita. Nah, ini bagiannya Pastor Roy lah. Oh enggak ya, bagiannya kita semua ya. Kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, itu bagiannya kita semua ya. Oke, itu Pastor Roy. Jadi pencegahan paling penting, 5M atau 7M ini yang kita harus kerjakan di dalam rumah tangga kita. ya. Dok, mohon izin, kalau misalkan rumahnya kecil lalu kemudian kita tidak bisa menjaga jarak, nah ini bagaimana dok kira-kira solusinya? Apakah kita harus memperketat protokol kesehatan atau seperti apa dok ya? Ya. Ya, ini memang satu dilema. Tetapi kalau di dalam satu keluarga ada yang positif seperti ini, dan kemudian rumah kecil, sementara yang lain tidak, mohon bisa menghubungi puskesmas terdekat seperti yang tadi saya katakan. Dengan begitu dia atau kita dapatkan bahwa pemerintah akan membantu dengan membawa kita ke isolasi ya mandiri. tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah. Yang pasti bukan hotel ya. Iya. 25 juta rek, mahal ya. Ya. Dok, yang terakhir dok, ini tadi Dokter Gary sempat menyinggung soal vaksin ini. Apakah untuk mencegah salah satunya tadi memang betul dok ya diberikan vaksin dok? Vaksinasi ya.
Nah, pertanyaannya dok, apakah semua anak itu bisa divaksin dok, atau harus divaksin dok? Ya, kalau harus. Harus Kalau dok. bisa, tidak semua anak bisa. Iya. Sementara ini WHO ya, Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa baik Pfizer maupun AstraZeneca maupun Sinovac itu boleh untuk usia 12 tahun ke atas sampai 17 tahun. Karena anak-anak kan sampai 18 tahun. Di 16, atas 18 tahun berarti sudah dewasa kan? iya. Kita sudah terima vaksinasi untuk yang dewasa 18. Jadi 12 sampai 17 tahun, 17 tahun lewat 11 bulan 28 hari. Nah, itu Iya. wajib hukumnya untuk dia divaksinasi. Kalau di Cina sendiri dengan menggunakan Sinovac boleh diberikan vaksinasi pada usia 3 tahun ke atas. Mereka Cina sudah punya panduan. Cuman WHO belum punya panduan itu, jadi WHO belum bisa mengeluarkan satu statement bahwa boleh diberikan vaksinasi pada anak usia di bawah 12 tahun. Belum. Jadi sabar, saat ini sedang digencarkan dan digalakkan, dan saya menghimbau buat seluruh warga kerajaan yang mengikuti acara podcast dari GBI Rock Surabaya ini, mari daftarkan anak-anak saudara, Bapak Ibu untuk mengikuti vaksinasi. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Ada banyak tempat-tempat vaksinasi, mereka tidak memberikan pendaftaran online sehingga terjadi penumpukan kerumunan yang begitu banyak dan tidak ada pembatasan. Akibatnya ya kita bisa ketahui bahwa kemungkinan ya saya katakan terjadi penularan bisa besar sekali. Nah, tadi dikatakan apakah harus? Ya, harus, tapi tidak semua bisa. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa. Apa itu? Mereka yang baru sembuh dari COVID. Sembuh kurang dari 3 bulan. Tidak bisa untuk divaksin. Mereka yang akan divaksin ternyata demam. Lebih dari 37,5 derajat Celcius. Loh, aku baru demam sekarang. Oh ya, nggak usah. Kemarin demamnya, sebaiknya nggak usah. Kita nggak tahu perjalanan penyakit kan. Untuk infeksi COVID ini inkubasinya adalah 7 sampai 14 hari. Karena itu isoman harus 14 hari, Pastor Roy. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau dia punya penyakit-penyakit autoimun misalnya, penyakit autoimun, penyakit infeksi virus Guillain-Barré, lupus erythematosus, ya penyakit-penyakit misalnya diabetes mellitus, ya yang dalam tanda kutip pada anak-anak memang bisa terkontrol, tapi kadang-kadang kan tidak terkontrol, melonjak gula darahnya. Nah, sebaiknya tidak, ya. Atau pada anak-anak juga bisa hipertensi loh, Pastor Roy. Ada penyakit ginjal itu, ya, GNAPS atau itu bisa mengakibatkan infeksi dan kemudian mengakibatkan hipertensi pada anak. Nah, sebaiknya yang kayak begini datanglah ke dokter anak yang biasa kita konsultasi dan kemudian memeriksakan entah ke laboratorium, entah ke kesehatannya, dan kemudian menerima surat layak untuk vaksin. Jangan kebalikan ya, datang ke dokter untuk minta surat layak tidak vaksin. Karena takut divaksin. Jangan. Itu juga banyak kasus kejadiannya. Dok, anakku begini-begini loh. Nggak layak vaksin. Loh kok bapak dewe sing menentukan nggak layak vaksin. Nah, kemudian kalau sedang mendapatkan imunoterapi, imunosupresan, terapi imunosupresan, penderita-penderita dengan kanker, apa saja ya yang sedang seperti itu sebaiknya tidak divaksin. Penyakit kronis, satu lagi, penyakit kronis, entahkah gagal ginjal kronis, bronkitis kronis, yang setiap bulan kambuh, yang nggak terkontrol, pengobatannya pokoknya kacau, sebaiknya jangan divaksin. Datangi dokter untuk konsultasi. Dan itu sama juga dengan orang dewasa dok ya, harus sama 2 kali ya vaksinnya berarti ya? Sama, ya. Untuk anak-anak sama. Ya. Kalau 1 kali masih belum bisa berarti dok ya? Belum, 1 kali belum bisa. Jadi gini ya, ada yang bertanya pada waktu kemarin webinar kami, saya sudah 2 kali divaksin, tapi kok saya tetap kena? Bisa, tetap kena, tetapi tidak berat.
Oh, Gitu. Ya, kita ya, kan sudah pernah imunisasi campak nih kita semua. ya, ya, Tapi bisa nggak kita kena? Bisa. Bisa nggak kita kena cacar? Bisa. Cuman tidak berat. Nah ya, itu. Nah, ya, saya sudah divaksin, tapi kok apalagi seminggu kemudian saya terinfeksi, PCR saya positif. Itu bukan karena vaksinnya, tetapi dia sudah lebih dahulu terinfeksi karena dia OTG, dia nggak bergejala dan kita tidak memeriksa antigen mereka, kita berikan vaksinasi. Nah, kemudian dia drop daya tahan tubuhnya, baru ya, virusnya bekerja. Nah, itu ya, baru mulai muncul gejalanya. ya. Gitu, Pastor Roy. Ada lagi nggak dok kontraindikasinya? Tadi sudah saya sebutkan beberapa kontraindikasi itu tadi, Iya, yang demam, yang habis divaksin. Oh ya, satu lagi. Kalau dia baru menerima, ini anak-anak ya, umur 12 iya, tahun, mungkin dia rencana sekolah ke luar negeri, maka dia mendapatkan imunisasi MMR, ya measles, mumps, dan rubella. Nah, dia belum berjarak 1 bulan, masih kurang dari 1 bulan, maka sebaiknya imunisasi untuk coronavirusnya ditunda. ditunda dok Tunggu ya. setelah lewat 1 bulan, begitu. Iya, ya, baik. Saya rasa vaksin ini adalah salah satu hal yang penting dan mutlak kita Ya, lakukan, dok ya, ya betul. untuk mencegah dan memberikan kepada kita kekebalan tubuh yang baik sehingga kita Ya, bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Baik, Dokter Gary, terima kasih untuk waktunya. ya, Bisa Pastor Roy. berbagi dan sharing pengalaman Ya, kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan semuanya bisa menjadi sebuah manfaat bagi teman-teman di GBI Rock Surabaya maupun siapapun yang sedang menyaksikan acara podcast ini. Ya, terima kasih Dokter Gary untuk waktunya. sama-sama, Ya, sama-sama, Pastor Roy. Terima kasih. dan untuk mengakhiri podcast kita pada episode kali ini, bolehkah Dokter Gary sekalian untuk menutup di dalam doa ya dan mendoakan kami semua yang ada di Surabaya. Ya, Gitu. oke. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan privilege untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami berterima kasih, Engkau sudah memilih kami dan menetapkan kami. Engkau sudah merancangkan rancangan-rancangan yang indah sebagai representatif daripada kerajaan sorga ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba berdoa buat semua rekan-rekan hamba, saudara-saudara warga kerajaan di Rock Surabaya maupun dimanapun mereka mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pagari dengan tembok-Mu yang berapi, dan biarlah Engkau sendiri menjadi kemuliaan di tengah-tengah mereka. Tudungi mereka dengan perisai-Mu, perisai iman mereka semakin bertambah kuat, semakin bertambah kokoh. Mereka memperkatakan perkataan firman iman itu. Perkataan mereka adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan nilai-nilai kerajaan menjadi bagian di dalam setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa memberkati untuk GBI Rock Surabaya, dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan melalui podcast ini menjadi berkat dan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat senantiasa buat seluruh tim yang ada, khususnya Pastor Roy dan Pastor Daniel Januar. Mbak percaya Tuhan, Engkau sedang menyatakan kerajaan surga ada di atas muka bumi melalui anak-anak-Mu ini. Sehingga kami boleh bersama-sama mencapai destiny kami, yaitu kami menjadi seperti pribadi-Mu. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami, jadikan kami berkat, biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Dokter Gary, salam sehat selalu dan salam Sama-sama. akan di GBI Sama. Rock Sanur. Ya, Salam buat keluarga, Pastor Roy. terima Sehat kasih. selalu. Ya, baik demikian acara podcast kita untuk episode kali ini COVID-19 pada anak.
Saya percaya perbincangan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Nantikan selalu program podcast Kingdom Insight is Gift for You.